banyak banget nih Bu guru PAUD yang mereka tuh takut kalau pas ada akreditasi gitu. Pasti yang ada di bayangan mereka tuh udah macam-macam gitu Bu. Sebenarnya itu akreditasi kalau di PAUD itu seperti apa sih Bu? Kadang tuh lembaga menganggap kalau akreditasi itu sesuatu yang menyeramkan. Mereka nih sedang dinilai nih oleh satu tim begitu ya. Kemudian kalau ada akreditasi itu artinya kami akan dikupas tuntas, kami diulas habis-habisan, jelek-jeleknya kami sehingga mungkin mereka jadi takut. Apalagi harus banyak yang mereka siapkan. Jadi sebenarnya begini, sebuah lembaga itu mau tidak mau harus ada quality controlnya. Nah, salah satu quality controlnya itu adalah bahwa setiap lembaga harus sesuai dengan standar. Sudah ada 8 standar yang sudah kita tetapkan nih oleh pemerintah, kita semua sudah tahu. Jadi 8 standar itu ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak kalau di PAUD, kemudian ada standar isi, kemudian ada standar proses, kemudian ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada standar sarana prasarananya, ada pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. 8 standar ini harus ada acuannya. Tidak mungkin sebuah lembaga mengukur dirinya sendiri ya, sehingga mereka harus diukur oleh sebuah lembaga independen. Nah, yang lembaga independen ini adalah PAUD PNF kalau di PAUD. Badan Akreditasi Nasional, dan mereka ini yang bertugas untuk mengukur sejauh mana sih 8 standar itu sudah tercapai. Jadi sebenarnya ini fungsinya seperti fungsi mengevaluasi diri, semacam fungsi bahwa kami untuk meningkatkan kualitas tentu saja harus dilihat dulu nih quality controlnya supaya ketika memberikan pelayanan masyarakat sudah sesuai. Kira-kira itu sih sederhananya. Jadi tidak sesuatu yang menyeramkan begitu kira-kira akreditasi. Tujuannya untuk quality control begitu Mbak Prima kira-kira. Terus kalau prosedurnya sendiri sebenarnya seperti apa sih Bu? Tidak sulit, cukup mudah. Jadi ada beberapa tahap memang. Kalau di PAUD itu tahapnya ada 3. Tahap pertama itu mereka melakukan yang namanya PPA, penilaian pra-akreditasi. Pra-akreditasi jadi berarti sebelumnya ya Bu? Sebelumnya mereka harus masuk ke SISPENA namanya. SISPENA itu Sistem Penilaian Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN. Itu versi sekarang adalah yang 3.0. Kemudian mereka harus masuk ke sana, login, dan mereka harus memenuhi dirinya ke 8 standar itu dengan berbagai indikator yang sudah ditetapkan. Ada beberapa indikator pertanyaan itu untuk 8 standarnya, kalau tidak salah ada 26 item begitu ya. Dan mereka harus memasukkan segala bentuk dokumen yang dipersyaratkan. Itu makanya namanya adalah prasyarat, penilaian prasyarat akreditasi. Karena sebelum mereka benar-benar di akreditasi nih, mereka harus lihat dulu kondisinya gitu. Jadi namanya prasyarat. Kurang lebih mereka terpenuhi 70% ke atas gitu ya, mereka sudah dianggap layak untuk melakukan ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu visitasi. Ini yang seringkali dianggap salah oleh para asesi gitu ya. Jadi dianggap penilaian hanya sekedar di saat visit. Saat visit itu adalah penilaian kinerjanya. Jadi apa yang mereka sudah lakukan diunggah di pra-akreditasi di SISPENA harus dibuktikan dalam bentuk kinerja. Dan itu yang dilihat oleh asesor. Dari jam 7 pagi ya mereka mulai anak-anak masuk, bagaimana mereka mendampingi anak mulai dia datang, apakah ada pelayanan dari si anak ini datang sampai dengan anak pulang, kemudian apa yang dilakukan dia dengan orang tua, bagaimana dengan mitra-mitranya, bagaimana dengan stakeholder terkait, itu semua terekam dalam bentuk visitasi. Ya kurang lebih dibutuhkan waktu cukup lama, jadi itu yang mungkin agak menegangkan. Mereka udah takut duluan ya? Karena sekian jam mereka diawasi oleh 2 orang yang datang. Padahal itu sebenarnya bukan hal yang harusnya melakukan hal-hal yang biasa dilakukan ya, Bu? Biasa saja. Kalau saya bilang normally aja ketika Anda mengajar seperti apa. Itu yang kita lihat satu persatu seperti itu, kemudian baru kita membuat catatan gitu ya, catatan hasil visitasi yang kemudian dilanjutkan di tahap ketiga. Tahap ketiga adalah tahap validasi. Jadi validasi itu akan melihat segala macam potret yang sudah dilaksanakan saat visit. Visitasi itu benar-benar just describe, hanya memotret apa yang sudah dilihat, mendeskripsikan seperti itu, dan validasi yang akan membuktikan apakah yang sudah dilihat ini valid atau tidak. Nah, itu tahap ketiganya adalah validasi. Jadi akreditasi itu mulai dari prasyaratnya, kemudian visitnya sampai validasinya adalah satu kerangkaian yang pekerjaan yang cukup bertahap, dan itu semua hasilnya menunjukkan oh ini kualitas sebuah lembaga.
Kira-kira seperti itu. Nah, biasanya Bu, di PAUD ini tuh yang bikin mereka kesulitan itu di bagian mananya itu Bu? Apakah harus mempersiapkan karena dokumen yang dipersiapkan terlalu banyak misalnya kayak gitu? Atau apa nih Bu? Tips and triknya apa nih Bu? Kebanyakan itu, benar yang disampaikan Mbak Prima. Jadi dokumen itu cukup banyak karena memang 8 standar, kemudian masing-masing standar juga ada item pertanyaan gitu ya. Dan itu sebenarnya jika itu dilakukan sungguh-sungguh setiap saat itu benar-benar dikerjakan, itu nggak sulit, tinggal oh ini saya punya ini nggak. Kalau mereka sudah melakukan pasti punya kan, tinggal mengumpulin aja nih, saya standar satunya ini, standar duanya ini, diunggah begitu, tidak ada lagi. Dulu tahun 2016 kami memeriksa dokumen setebal ini, dan sekarang sudah tidak perlu lagi karena sekarang tinggal pakai file, kemudian aplikasi. Itu sudah dipersingkat, sudah dengan aplikasi, tidak terlalu sulit sebenarnya. Itu yang mungkin agak ditakutkan. Jadi kalau mereka sudah melakukan sebenarnya itu tidak menjadi sulit lagi karena mereka udah ada gitu kira-kira. Terus saat visit nih, saat visit triknya nih natural aja, naturali. Jadi kalau Anda punya memang benar-benar seorang pendidik yang sudah melakukan tugasnya dengan baik, melayani dan menstimulus anak gitu ya, itu nggak akan perlu lagi dibuat-buat, kelihatan. Jadi akan kelihatan. Banyak beberapa kabupaten kota yang udah nyeting nih, pengawasnya nyeting duluan. Nah, karena pengawas kan udah tahu nih, pengawas sudah tahu, ada juga pengawas yang jadi asesor gitu ya. Mau men-setting apapun jika itu tidak dilakukan secara natural gitu ya, itu loss beneran. Gitu. Lebih baik justru apa adanya apa saja adanya. ya Bu, dan ya? Ketika ada anak nangis biar aja, gimana caranya how to handle anak nangis, kita lihat how to, ya seperti itu justru akan kelihatan lebih enak gitu daripada yang dibuat-buat, oh ini urutannya begini ya Bu, langkah pertamanya. Mereka memaksakan diri dan itu terlihat menjadi tidak natural. Malah nggak natural ya Bu ya. Begitu. Terus mungkin malah ada miss di sana sini ya Bu, ada, malahan. oh tadi tahap ini hilang nih karena mereka terlalu tegang begitu. Jadi kalau biasa aja udah biasanya tercapai. Tapi tetap tegang Bu kalau di kelas ada 2 orang yang nungguin gitu. Itu tergantung. Ini kadang-kadang saya juga gini, teman-teman asesor, udahlah jangan terlalu menganggap kita itu seorang yang lebih gitu. Kita di sana memang mau hanya melihat gambaran. Jadi kita benar-benar melihat benar-benar ada di dalam kelas tuh ya Bu, nggak lihat dari luar gitu. Di dalam kelas gitu, di dalam kelas. Tapi kita kadang ngobrol sama anak-anak, kadang lebih interaksi juga, saya ikut interaksi biar lebih menyenangkan aja. Anak tanya, ini ada siapa nih 2 orang di kelas kita gitu kan. Mereka juga kadang-kadang kan lagi tinggi-tingginya pengen tahunya tuh. Pengen tahu. Ya tuh ini siapa? Kenalin dulu ya, ada bunda baru nih kayak gitu. Itu lebih enak seperti itu. Oh iya. Terus gini Bu, akreditasi PAUD ini dampaknya bagi masyarakat sendiri apa Bu? Banyak ya. Misalnya gini, sebuah lembaga jika dia sudah saya sudah terakreditasi nih, pasti PD-nya muncul, percaya dirinya juga tumbuh. Kemudian masyarakat juga makin percaya, saya menyekolahkan anak saya di sekolah X itu dengan terakreditasi A misalnya, saya puas nih karena saya sudah menjaminkan bahwa anak saya dididik ke tempat yang benar. Itu antara lain tingkat kepercayaannya, kemudian pelayanan kepada masyarakatnya juga jadi lebih baik, lebih meningkat, kemudian trust masyarakat ke pemerintah juga makin kuat. Kira-kira itu dampak positifnya bagi akreditasi. Iya, kalau bagi anak-anak sendiri ada nggak Bu? Kalau anak-anak pun mungkin belum terlalu melihat, tapi paling tidak begini, bahwa anak PAUD ketika distimulus dengan baik, mereka diajarkan bagaimana bersosialisasi dengan baik, mereka berempati dengan yang lain gitu ya. Kemudian berdisiplin sejak dini dengan tanpa mereka tahu sedang dipaksa gitu ya. Oh ini baris dulu, harus baris gini. Enggak, oh ternyata kalau mau masuk kelas antri nih begini, ketika mau sikat gigi kita rapi dulu, kemudian boleh nih saya bermain asal sudah membereskan mainan yang satunya dan beralih ke tempat lain, tanpa mereka tahu bahwa mereka ini sebenarnya sedang diberi layanan yang terakreditasi. Begitu Mbak Prima. Bu